kiai terdahulu namanya kiai mutakhir. Yes. Syekh Hashim Asy'ari. Jadi kalau dibilang kiai terdahulu, ulama terdahulu artinya ulama yang hidup di atas abad ke-7. Itu namanya mutaqaddimin. Terakhir Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i yang disebut ulama terdahulu, mutaqaddimin, ya. Setelah itu disebut ulama mutaakhirin. Setelah zaman itu disebut ulama muasirin, ya. Jadi yang disebut oleh Mbak Alawi itu katanya ulama terdahulu itu pun bohong. Itu ulama muasirin, ulama masa kini. Seperti Syekh Hashim Asy'ari, terus Syekh Said Abu Bakar Satta, Syekh Walid Bangkalan. Ya. Nah, ulama-ulama yang mutakhirin seperti Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Hamzah Fansuri, ya. Nah, ulama-ulama yang dimaksud ulama mutakaddimin seperti ya Sunan Gunung Jati, ya. Nah, Sunan Ampel itu ulama mutakaddimin karena dia hidup di abad ke-8 abad 14 Masehi, sekitar tahun 700 sampai 800 Hijri. Itu masih masuk ulama mutakaddimin yang pertengahan antara mutakhirin. Jadi dia bisa dianggap mutakhirin, juga bisa digolongkan mutakaddimin. Nah, atau Sunan, ayahnya Sunan Ampel, ya. Berarti misalkan Sayyid Jumadil Kubra. Nah, itu ulama mutakaddimin. Gitu loh kalau kita, dan orang yang ada di zamannya, gitu loh. Ya, kalau Ba'alawi ini abad 9 Masehi Hijri, itu masuk golongan mutakhirin sama dengan Imam Ibnu Hajar. Gitu loh. Paham tidak? Bang. Jadi kalau dia mengatakan ulama terdahulu mengisbat nasab Alawi, terdahulu mana? Hah? Ngerti juga derajat zaman nggak tahu. Setelah zaman mutakaddimin disebut zaman khalaf. Sebelum zaman khalaf disebut zaman salaf, ya. Sebelum zaman salaf disebut tabi'in, terus disebut sahabat, yaitu masa-masa Rasulullah. Jadi masa zaman itu zaman Rasulullah berarti sampai sahabat, sampai kemudian zaman tabi'in, tabi'in, baru zaman salaf, zaman khalaf, mutakaddimin, mutakhirin, muasirin. Berapa tuh? Gitu. Jelas tidak? Ya, paham. Jelas. Tengku mau bilang sedikit Tengku pernyataan. Ternyata sosok Imam Fakhruddin Ar-Razi itu orang yang luar biasa. Dia ahli ilmu kalam Tengku ya. Oh, dia ulama yang hebat, ulama yang ahli dalam berbagai fan ilmu. Ya, jarang ulama yang mampu seperti dia, ahli mujadalah dengan agama di luar Islam, dan dia mengarang satu buku metodologi, satu kitab metodologi diskusi dengan Oten. Bukan ecek-ecek, pakai mukadam bisanya apa? Cuman berak doang. Betul Tengku. Berarti beliau sama ahli ilmu kalam seperti Imam Al-Juwaini Tengku ya. Oh iya. Ahli nahu, dia juga punya karangan ilmu nahu, ahli nasab. Oh, komplit lah kalau Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi Al-Kursi. Tengku, Ya, saya ini pengen mengingat Waalaikumsalam. sejarah Islam masuk ke Aceh yang pertama gitu loh, Tengku. ya. Kan saya itu pernah masuk ke Komalnya klan Ba'alawi. Katanya ikut sama menyebarkan agama Islam dulu lewat Aceh. Itu Bukan. gimana itu Tengku Kasen? Ba'alawi datang ke Aceh nyari makan, karena nggak ada orang Ba'alawi yang pinter selain Abdullah Al-Haddad.
Dan Abdullah Al-Haddad pun pinter itu berkat belajar sama gurunya kakek saya, Said Ahmad Al-Kusyasi ya. Jadi perlu diketahui, Islam datang ke Aceh itu sejak abad ke-2 Hijri. Yang pertama membawanya adalah anaknya Said Ja'far As-Sadiq, yaitu Muhammad Ad-Dibaji. Gitu. Dan di zaman abad 2 Hijri di Aceh itu sudah mulai banyak orang yang Islam. Artinya kalau ketika datangnya Said Muhammad Ad-Dibaji ke Aceh pada mula di abad 2 Hijri, di mana orang di sana sudah beragama Islam, tentunya sebelum zaman dia sudah datang Islam ke Aceh. Ternyata siapa yang membawanya? Yaitu Sayyidina Khalifah Umar Ibn Al-Khattab ya, melalui utusannya yang bernama Syekh Rukunuddin, dan itu dibuktikan dengan ada kuburannya di Barus. Oke? Gitu. Cuma yang disebutkan sama Tengku Kori sama yang pengeklaman Ba'alawi itu kok beda. Ya beda, kan mereka tukang tipu, Bang. Kan sejarahnya Islam masuk ke Aceh itu kan ada katakanlah yang dibawa pedagang dari Jazirah Arab, ya termasuk dari Yaman, dari Ba'alawi. Mereka bilangnya gitu, itu loh. Iya, tidak ada datanya. Karena ketika siapa orang yang pertama kali datang ke Aceh yang membawa Islam di Aceh? Siapa? Dari Ba'alawi, siapa? Ya kita mantan mukibin itu kurang tahu lah. Ya, artinya mereka tetap, kalau kamu tanya siapa nama Habib klan Ba'alawi yang datang ke Aceh mengislamkan orang Aceh, yang membawa Islam ke Aceh, siapa namanya? Kalau saya tadi sudah menyebutkan namanya Said Muhammad Ad-Dibaji. Dari mana saya bisa mengatakan Said Muhammad Ad-Dibaji? Karena Kesultanan Perlak itu bersambung nasabnya langsung daripada keluarga anak cucunya Imam Muhammad Ad-Dibaji. Artinya begini Mas, gampangnya. Ya, Islam di abad tahun 1400 Masehi, 14 Masehi, atau lebih tua lagi dari 1014 Masehi, 1400 Masehi, ya, 1200 Masehi Islam sudah ada di Aceh. Artinya di abad ke-6 Hijri Islam sudah ada di Aceh. Pertanyaannya, siapa kalangan Ba'alawi yang ada di abad ke-6 Hijri yang mengislamkan orang Aceh di abad ke-6 Hijri? Siapa? Nggak ada datanya tuh kayaknya Ringo ya. Hah? Nggak mungkin juga tuh kayaknya. Nggak ada. Ya nggak mungkin. Tahu saya yang pernah saya baca waktu di Samudra Pasai itu kayaknya semacam sejarah awal-awal orang Islam tuh berpaham Syiah tuh ya. Mungkin saja Ya, salah atau benar, nggak tahu. Yang jelas bukan Ba'alawi. Ada katanya Fakih Muqaddam yang bawa Islam ke Aceh. Fakih Muqaddam itu abad ke-7. Ya. Dia nggak sempat pergi ke Aceh karena sibuk mi'raj 70 kali setiap malam. Dengan kambingnya. Saya lihat orang-orang yang mengarang Karomah Fakih Muqaddam tuh semacam ada keinginan untuk berlomba-lomba menyaingi Nabi Muhammad, Nabi kita. Udah pasti.
Halo. Imajinasi bang, imajinasi. Halo. Kalau enggak ya halo. Ya, betul itu Mas. Tapi maksud saya kayak nggak punya malu dan apa namanya kurang akidahnya. Ingin menyamai Nabi loh. Coba bayangkan. Islam masuk kaca zaman Ottoman itu. Bener itu katanya News itu. Aceh udah masuk Islam di masa Ottoman, sementara Ali Asakron baru nulis bukunya di abad 9. Setahu saya Samudra Pasai dengan Ottoman lebih tua Samudra Pasai. Belum lagi dengan Perlak, belum lagi dengan Jempa. Boleh saya nggak tak bertanya, mungkin aku Maaf teman-teman Ya. yang selain Ali Asakron yang menyambungkan nasab klan Ba'alawi ke Rasulullah itu kitabnya selain kitabnya Ali Asakron itu kitabnya siapa saja ya dari klan mereka itu. Itu dicocok logi semua kitabnya. Di atasnya Ali Asakron dicocok logi semua. Kitab As-Suluk mereka di situ redaksinya Abdullah, tapi mereka ubah jadi Ubaidillah gitulah. Itu pun kira-kira. kitab sejarah. Iya, Elijah. betul. Maksudnya dari pengutipannya juga salah kan, Mas kan? Maksudnya dari Abdullah menjadi Ubaidillah kan jauh kan? Iya, Ubed. Ubed. Di kitab As-Suluk namanya Abdullah, kemudian di kitab kakek mereka namanya Ubed. Nah, gimana ceritanya jadi Ubaidillah juga? tapi terkait sejarah tadi ya, saya menimpali untuk di Samudra Pasai itu kan saya pernah baca itu dari zaman Khalifah Utsman, kan dari ada di situ sejarah mengatakan menulis, bukan mengatakan, saya pernah membaca bahwa Kerajaan Sriwijaya itu pernah meminta bantuan kepada Turki waktu dinasti Utsmaniyah itu karena untuk melawan tentara-tentara penjajah, entah itu dari Belanda atau Inggris itu waktu itu, saya juga lupa itu ada tapi posisi itu berarti kan ada permintaan surat ke Turki dinasti Utsmaniyah itu, secara otomatis di situ kan tertulis bahwa kerajaan itu Sriwijaya itu sudah Islam itu. Jadi sudah jauh-jauh hari lah Islam. Nah kalau kita melihat ke belakang, kalau memang itu dari kalangan Ba'alawi, kalau dari dinasti Utsman itu kan berarti jauh sebelum para Ba'alawi itu toh. Dan saya juga pernah mendengar sejarah bahwa sahabat Utsman itu pernah mengutus seseorang untuk datang ke Sriwijaya. Itu entah kebenarannya, monggo saya serahkan kepada sahabat-sahabat semua atau saudara-saudaraku semua, karena di situ tertulis bahwa Sayyidina Utsman mengutus seseorang atau sahabat lain untuk datang ke Sriwijaya, yang mana selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Berarti kan jauh-jauh sehari, berarti zamannya kan sudah zaman sahabat, bukan zaman Ba'alawi toh. Mungkin begitu teman-teman dan saudara-saudaraku, monggo dilanjutkan kembali. Ini yang tahu paling Tengku Pori sejarahnya. Iya. Kitab-kitabnya. Referensinya jelas Tengku Korea. Tengku. Ya, gimana? Wah, nggak denger ini tadi, saya sudah sampai Ya, nyimak tadi. Jadi sampai liur saya. zaman Sayyidina Utsman muncrat. ya, ada delegasi yang diutus ke Pulau Jawa. Iya, benar. Dari Zaman Sayyidina sahabat Utsman Nah, itu diutus delegasi ke Pulau Jawa
Dan sebelumnya turunnya sudah ke Aceh di toh. ya dari melalui Aceh ya. Jadi utusan itu bahkan Ali bin Abi Thalib itu pun pernah bersilaturahmi ke Nusantara ini. Nah, Kalian tahu nggak kenapa disebut ini Subagir? Kiai Subagir apa? Ya, Syekh sebagai Subagir. wah itu kan sudah Subagir. belakangan jauh toh Tengku. Iya, Syekh Subakir itulah yang dimaksud Sayyidina Muhammad Al-Bakir. Tapi kan Ma- itu sudah ada Bakir Islam bin di Ali Jawa. Zainal Abidin tengku ya. Iya. Se- Jadi tidak mungkin dari Sayyidina kalangan Muhammad. Balawi zamannya atau abadnya aja udah berbeda. Seandainya kalau nggak ada tesis Kiai Imad, pasti kita udah ada narasi-narasi politik dari golongan si Rizik untuk memprovokasi kita. Karena ada dia ngaku-ngaku cucu Nabi sehingga merasa bebas ngata-ngatain orang lain. Sekarang udah nggak berani. Kakeknya si Rizik itu dulunya di Aceh, di Langsa, Aceh Timur, ya. Tapi karena nggak laku, nggak dapat, nggak laku, kabur dia pindah ke Palembang. Emang aneh si Rizik. Jahat orang. Enggak ada. Mulutnya juga Tansus jahat, Kiai kelakuannya Imad juga jahat. Syahzibah sudah jadi raja di Indonesia. Kalau kitab Ibnu Batutah itu gimana itu Tengku? Ibnu Battuta itu saya punya manuskripnya. Itu abad ke-7 dan itu tidak juga pernah menceritakan keberadaan Ba'alawi, nggak pernah. Ya, secara logis gini lah, kalau memang dari kalangan mereka ini benar-benar pakai mukotam dan lain sebagainya, beserta anak cucunya itu pasti kan ada manuskrip yang ditinggalkan. Wong di Pulau Jawa, di Nusantara ini kan banyak sekali peninggalan-peninggalan. Kok dari pakai mukodam dan keluarga itu sama sekali kan nggak ada, mah. Bentuknya apa? Kan nggak ada toh. Ada itu Balawi bentuknya. manuskripnya kena tsunami paling. Peninggalan pakai mukodam juga Balawi itu di Indonesia. Betul. Tengku, tolong dibahas sedikit masalah katanya kitab Syekh Murtadha Az-Zabidi dipalsukan oleh mereka juga, Tengku. Maksudnya isinya sudah dipalsukan. Ya, itu sudah ada di kitab tersebut, komentar daripada Alwi bin Thahir Al-Haddad bahwa naskah Ar-Raudul Jalif itu banyak terjadi kekeliruan dan kitab tersebut tidak sah dijadikan referensi. Itu aja. Terus ini Tengku. Dulu sebelum Kiai Imad Tengku Kori kan abad 12 Hijri ada toh Syarif Aun Ar-Rafiq toh yang menolak toh. Ya, itu gara-gara mereka awalnya itu ketahuan gara-gara mengeluarkan, kan mereka sempat pernah dipercaya itu sebagai pencatat nasab ya, nakib. Lalu mereka membuat stempel palsu membawa-bawa syarif Mekah tapi nggak menulis nama syarifnya ya, dan itu beredar sampai sekarang. Maka ketika ada manuskrip sertifikasi nasab mereka dari Mekah, syarif Mekah itu palsu karena habis itu kena pukul orang tuh sampai diusir dari Mekah, nggak boleh pakai nama Sayyid Syarif. Akhirnya mereka abad ke-11 ya, abad keberapa itu, abad ke-13 sebenarnya jadi Habib itu, dimasyhurkan dengan nama Habib. Tengku, Berarti usia ini Tengku, usia penolakannya Syarif Aun Ar-Rafiq dengan kitab tertuanya Ba'alawi duluan Syed Aun Ar-Rafiq dong. Samsud Dohiroh itu kan abad 13 toh.
Tapi terus itu Tahu? bangun mandi dulu sini. Karena mandi sana aja, orang tidurnya di luar nggak tidur. Iya.